Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Oma Francisca dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Selamat pagi, Oma Francisca. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Oma hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan. Oma, hari ini tanggal 16 Januari. Kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa, Oma? Santo Marcellus. Santo Marcellus. Wah, luar biasa. Santo Marcellus. Nah, kita langsung saja, Oma. Santo Marcellus, bagaimana asal dan awal kehidupan dari Santo Marcellus ini, Oma? Awal dan kehidupan Santo Marcellus. Marcellus adalah seorang paus dan martir pada abad ketiga. Disebutkan bahwa Marcellus berasal dari Roma. Ia lahir pada tahun 255. Kisah tentang kehidupan masa mudanya tidak banyak dicatat. Hanya disebutkan bahwa setelah beranjak dewasa, Marcellus memutuskan menjadi seorang imam. Sebagai imam, ia menjalankan tugas dan pelayanan secara baik di tengah situasi penganiayaan umat Kristen pada masa itu di bawah penguasa Romawi. Baik, jadi Marcellus ini tadi Oma Francisca mengatakan seorang paus dan juga seorang martir ya pada abad ketiga. Wah, ini menarik pasti. Nah, lalu selanjutnya setelah menjadi imam dan kemudian menjadi paus, bagaimana kehidupan selanjutnya dari Marcellus ini, Oma? Kisah kehidupan Paus Marcellus dihubungkan dengan peristiwa penganiayaan dan pembunuhan atas diri paus sebelumnya, yakni Paus Marcellinus yang menjadi paus dari tahun 296 sampai 304. Gereja pada masa itu mengalami kegoncangan besar karena usaha pengkhianatan orang-orang Kristen oleh Kaisar Diocletianus pada tahun 284 sampai 305. Kematian Paus Marcellinus mengakibatkan kekosongan kepemimpinan gereja di tahta suci selama beberapa saat. 3 tahun setelah kematian Kaisar Diocletianus, yaitu tahun 308, terpilihlah seorang paus baru, yaitu Marcellus. Paus Marcellus terpilih sebagai paus mulai dari tanggal 27 Mei 308 sampai dengan 16 Januari 309. Masa kepausannya cuma berlangsung selama kurang lebih 7 bulan. Namun memiliki pengaruh besar pada perkembangan gereja. Kepemimpinan Marcellus berlangsung di tengah situasi gereja yang kacau balau. Pelayanan iman dan pewarta sabda tidak berjalan. Umat tercerai-berai tanpa bimbingan seorang gembala. Paus Marcellus berkewajiban mengatur kembali administrasi gereja dan mengatasi semua masalah gereja. Tindakan pertama yang dilakukan adalah membagi gereja ke dalam wilayah-wilayah pelayanan atau paroki di bawah pimpinan seorang imam. Para imam bertugas mengajar umat, terutama para katekumen, melayani sakramen pengakuan, mendoakan dan turut menguburkan jenazah orang Kristen yang meninggal, dan bersama umat merayakan upacara untuk mengenang masa para martir. Sebagai paus baru, Marcellus menemukan bahwa tempat-tempat pertemuan dan beberapa tempat pemakaman umat beriman telah disita. Dan kehidupan serta kegiatan gereja yang biasa terhenti. Paus Marcellus segera bertindak dengan membangun sebuah kuburan baru untuk orang-orang Kristen di Jalan Laria, Roma. Usaha-usaha Marcellus itu mengatur kembali gereja terhambat oleh perbedaan pendapat tentang masalah
orang-orang Kristen yang murtad ketika adanya penganiayaan. Mereka ingin kembali menjadi Kristen lagi tanpa menjalani kewajiban bertobat. Marcellus bertindak tegas dengan menuntut agar orang-orang itu terlebih dahulu harus bertobat dan mengaku kesalahannya serta menjalankan penitensi yang berat. Hal itu ditentang oleh banyak orang hingga memuncak menjadi suatu peristiwa berdarah. Karena peristiwa itu, beberapa orang datang ke penguasa Romawi waktu itu, yakni Kaisar Maxentius. Mereka lalu menghasut Kaisar untuk menangkap Paus Marcellus. Baik, luar biasa sekali ya. Tadi Oma Francisca sudah menceritakan sepenggal kisah dari Paus Marcellus ini yang mungkin nanti berakhir tragis mungkin ya. Nah, akhirnya bagaimana akhir hidup dari seorang Paus Marcellus ini, Oma? Paus Marcellus akhirnya ditangkap dan diasingkan keluar Roma. Ia diasingkan dan meninggal di pengasingan itu pada tahun 308. Kemudian ia dihormati sebagai santo. Jenazahnya dimakamkan di katakombe Santa Priscilla. Ada banyak cerita yang beredar tentang akhir hidup Marcellus. Salah satu cerita adalah bahwa Kaisar Maxentius yang tidak setuju dengan usaha-usaha Marcellus menghukumnya dengan menjalankan kerja paksa membersihkan kandang-kandang ternak Kaisar. Tetapi dengan bantuan umat, Paus Marcellus dapat meloloskan diri dari tempat siksaan itu dan berlindung di dalam rumah seorang bangsawan di kota. Namun kemudian tempat persembunyian ini diketahui oleh kaki tangan Kaisar Maxentius. Marcellus kemudian ditangkap, diasingkan lalu dibunuh. Baik, demikian tadi kita sudah mendengarkan kisah yang luar biasa tentang Paus Marcellus yang hidup sekitar abad ketiga, dan tidak hanya sebagai Paus Marcellus juga tadi Oma Francisca menceritakan adalah seorang martir juga ya, karena berbagai hal yang dia lakukan kemudian menyebabkan penguasa waktu itu Kaisar itu menjadi tidak suka dengan keberadaan Paus Marcellus ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan meskipun Paus Marcellus itu hanya, tadi Oma Francisca menjelaskan hanya 7 bulan ya, tidak sampai 1 tahun menjadi Paus, tetapi banyak hal yang dilakukan sehingga itu berdampak, itu menjadi sangat baik untuk gereja ke depan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa meskipun waktunya singkat, tidak panjang begitu, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan oleh Paus Marcellus ini sehingga jasa-jasanya kita bisa warisi sampai detik ini. Baik, Oma Francisca, terima kasih banyak sama-sama telah membagikan kisah yang luar biasa tentang Santo Paus Marcellus ini. Semoga kisah Paus Marcellus dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Marcellus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Hari ini